Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Octavian Wardana, NIM 0543957778 dari UPBJJ UT Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Di sini video kali ini saya akan membuat laporan praktikum desain subnet dan routing statis. Ini ada soalnya ya. Ada soalnya. Ini yang pertama, saya mendapat tugas yaitu membuat desain subnet atau subnetting dengan rancangan yaitu subnet mask, alamat jaringan atau network address, rentang alamat IP yang dapat digunakan atau usable IP range, dan alamat broadcast. Dan di sini ada catatan, pastikan alokasi IP tidak mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, di sini saya sudah membuat tabel subnettingnya ya. Di sini saya membuat ada 5 divisi sesuai dengan soal ya, yaitu divisi penjualan, departemen penjualan, departemen pemasaran, departemen teknologi informasi, ada server, ada kantor cabang. Nah, dan untuk kebutuhan hostnya di sini kan diminta untuk menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Di sini saya tambahkan per departemen itu tambahkan 20%, yaitu penjualan menjadi 60, tadinya 50, lalu pemasaran menjadi 36, teknologi informasi menjadi 12, server menjadi 6, kantor cabang menjadi 24. Nah, untuk mengisi tabel subnetting berikutnya, yaitu pertama identifikasi untuk mask length-nya. Di sini setiap divisi saya identifikasi dulu, yaitu pertama penjualan itu mask length-nya itu ada 60. Nah, 60 ini tidak boleh melihat tabelnya itu di bawah 60, tapi harus di atas 60 gitu ya. Jadi di sini untuk mask length-nya itu 60 sesuai dengan tabel itu ada di 64. Yaitu 64 itu mask length-nya adalah 26, untuk pemasaran 36 itu juga masuknya ke 64. Jadi untuk mask length-nya itu ada 26, lalu untuk teknologi informasi itu 12 masuk ke mask length-nya 28, lalu untuk server masuk ke mask length-nya 29, dan untuk kantor cabang masuk ke mask length-nya 27. Lalu untuk subnet mask-nya ini, untuk tabel kolom-kolom berikutnya, subnet mask, network address, usable range, dan broadcast address itu saya dari bantuan kalkulator subnet yang ada di e-learning UT ya, udah dimasukkan di e-learning UT. Ada saya dibantuan dengan kalkulator subnetnya. Ini yang pertama, untuk addressnya ini kita masukkan address yang pertama yang tersedia di perusahaan itu, yaitu di sini ada 192.168.0. Saya masukkan. Nah, oke, di sini yang pertama adalah departemen penjualan. Departemen penjualan itu subnet masknya itu adalah 26. Kita masukkan 26, lalu kita kalkulatnya, eksekusi. Di sini muncul untuk mengisi subnet mask itu, yaitu di sini nih, subnet mask. Kita isi di sini, kita copy, masukkan ke tabelnya sini. Lalu network address itu 192.168.26, kita copy, paste lagi ke sini. Usable range-nya itu kita ambil dari host minimal dan host maksimal, yaitu 192.168.1 sampai dengan 1062 gitu ya. Kita copy sini satu, copy, lalu di strip sampai dengan 62. Nah, ini broadcast address-nya juga sudah ada di sini, HP 163, kita copy. Nah, untuk berikutnya departemen pemasaran. Nah, di sini kan terakhir broadcast address dari penjualan itu kan terakhir 63. Nah, untuk di kalkulator ini kita melanjutkan jadi 64. Lalu masknya itu sama 26, kita kalkulasi lagi. Nah, caranya sama, kita ambil dari hasil kalkulatornya, masukkan. Lalu begitu juga caranya yang ke departemen lainnya, teknologi informasi, server, kantor cabang. Lalu untuk tugas kedua yaitu membuat tabel routing. Yang tadi awal
di soal itu hanya satu tabel saja, sedangkan di sini diminta dua tabel yang akan dibuat routingnya, yaitu tabel pusat dan tabel cabang. Di sini saya sudah membuat untuk tabel pusat. Ini ada departemennya juga ya, saya taruh di keterangan, yaitu departemen penjualan sampai dengan kantor cabang. Nah, di sini tinggal masukkan saja destination networknya yang sudah ada di tabel subnettingnya. Di sini destination networknya kita ambil dari network address ya, copy. Lalu subnet masknya juga sudah jelas, ini sudah ada, kita copy. Nah, lalu untuk yang membedakan adalah NAC hop atau interface-nya. Kalau di kantor pusat itu yang membedakan adalah kantor cabang, yaitu menggunakan WAN atau wireless area network, sedangkan yang lainnya itu menggunakan LAN, local area network. Lalu untuk kantor cabang itu juga sama ya, kita masukkan di tabel routing status cabangnya, tapi yang membedakan dari divisi yang lain itu menggunakan wireless area network, dan sedangkan untuk kantor cabang menggunakan LAN, local area network, karena itu di kantor cabang. Oke, terima kasih untuk video kali ini sudah selesai. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.